kesurupan aja sebenarnya. Iya, waktu dia kesurupan jadi nyerah. Tapi kita nggak pernah tahu ya, we never know. Mudah-mudahan enggak. Sekali lagi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba apa, kita nggak berani jamin. Kasih sih bukain. Aduh, saya buka lagi. Roy. Ya, Saya aja ngeliat ginian. Jangan dibuka. Enggak. ya udah deh. Tadi dikasih, tapi nggak boleh dibuka. Tujuannya mau tahu kan sebenarnya ada apa dalam dirinya Mbak Isma kan. Ikutin aja prosesnya Mbak. Jangan dilawan justru. Tapi nggak boleh dibuka. Hah? Nggak boleh dibuka. Hah? Nggak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka kenapa? Ada apa sebenarnya dalamnya? Itu jimatnya selama ini dipegang kan? Itu turun temurun. Oh, ya sudahlah, terserah kalau kamu nggak boleh dibuka. Hei, kamu jangan songong yang lempar-lempar itu. Ya kan nggak boleh dibuka. Buat apa sih ada di sini? Roy. Jangan songong. Kenapa? Tahu ini apa? Minta maaf selama ini. Minta maaf! Enggak. Mbak Isma fokus nih. Oh, angkat mukanya, angkat mukanya. Angkat mukanya. Lagi ya, saya siram lagi. Mbak Isma, Ya, Mbak Isma, ini jimatnya tadi udah dipegang sama Roy untuk dibuka dan sesi diminta untuk ngeluarin, tapi Mbak Ismanya nggak mau. Mbak Ismanya marah, emosi, dan makhluk itu akhirnya keluar lagi, muncul lagi. Dan tadi Mbak Isma sempat mencekek dan memukul dada Roy. I'm okay, thank you. Roy nggak apa-apa dadanya. Nggak apa-apa. Ini dia udah balik lagi nih setelah cleansing dengan kunyit ini. Iya. Udah nggak apa-apa kan? Mbak Isma bisa dengar saya ya? Ini jimatnya kenapa? Mau ini nggak mau di cleansing, mau dikeluarin, mau dibersihin? Apa masih mau hidup dengan jimat dan juga mungkin yang lain-lain? Ini sekarang pilihannya dari Mbak Isma sih sebenarnya. itu amanat. Amanat keturunan dari orang tua. orang tua untuk diapain? Disimpan. Iya, Kita nggak boleh lihat, kita nggak boleh tahu. nggak boleh. Oke, tapi nyaman nggak dengan hidup seperti ini? Kita tanya Roy, Roy dengan sikap dia seperti ini, menurut kamu ada hubungannya nggak dengan jimat yang dia punya ini? Ada. Jadi orang yang punya jimat biasanya emosinya kurang terkendali, apalagi kalau kebanyakan jimat. Jimat satu aja udah repot, nggak bisa ini, apalagi ini kebanyakan jimat, apalagi dia kan seorang wanita biasa sebenarnya, diikuti banyak hantu-hantu seperti ini, nggak kuat. Jadi ini harus dibuka sebenarnya. Jangan. Ya udah, kalau dia bilang jangan deh, terserah dia aja. Tapi Life is option, right? Iya, tapi kamu lihat memang ada hubungannya dengan jimat yang dia punya Iya. ya. Datang sebenarnya mau lepas, sebenarnya dia pengen lepas. Tapi kalau misalnya nggak mau lepas, dia nggak mau lepas, ya udah berarti kita nggak usah untuk memaksakan dia untuk membuka, maksain gue untuk buka gitu. Jadi intinya ya udah terserah lu mau ngapain. Maaf ya, saya ngomongnya agak kayak gitu. Tapi Jadi- Mbak Isma pengen lepas sebenarnya kan? Jadi kalau kesini kamu mau lepas, tapi lu nggak mau bukain, nggak mau aku coba cek lihat, ya there's no point. Ngapain lu datang mari? Mendingan lu pulang aja. Iya percuma karena nggak sampai juga apa yang diinginkan. Ini dikembalikan. Jadi keinginan untuk lepas itu maksudnya dicoret. Gitu. Jadi lebih ke arah kayak tim huru hara aja gitu menurut aku. Iya biasa kacauan doang. Tapi Iya, mess up dong. I'm so sorry, gue emang orangnya to the point ya. Kalau gue nggak suka, gue nggak suka. Kalau gue suka, gue suka. jimat ini memang ada makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk astral di dalamnya. Iya. Kamu bisa ngerasain itu Iya. di sini. Itu serah memang.
It's not Ya my terserah business anyway. di Mbak Isma aja kalau misalnya memang mau masih menggunakan sosok makhluk astral dalam hidupnya Mbak Isma, ya silakan. Tapi saya cuma ingetin tadi Mbak Isma bilang pada saat ya ada cekcok dengan suami, keluarganya jadi ketakutan, ya kan? Apa Mbak Isma mau terus-terusan kayak gitu? Keluarga hidup penuh ketakutan karena kalau begitu emosian, begitu naik temperamennya, langsung ngamuk keluar bela dirinya. Tadi aja di sini Mbak Isma udah melakukan itu loh. Saya nggak kebayang kalau itu dilakukan di rumah. Ada anak? Ada. Gak pernah dipukul kan? Gimana Mbak Isma? Sebetulnya merasa terganggu sih dengan emosi yang ada di diri saya. Cuma karena ini amanat suruh disimpan, ya saya nggak bisa kasih ke orang lain. Oke, jadi Mbak Isma sebenarnya punya amanat untuk menyimpan. Tapi Roy tadi sudah memberikan jawaban bahwa kuncinya adalah di jimat itu karena mengandung emang sosok-sosok makhluk astral yang bikin Mbak Isma nggak bisa mengendalikan emosinya. Tapi Mbak Isma masih tetap mau menyimpan jimat itu, yang artinya Mbak Isma masih tetap mau hidup dengan emosi yang seperti sekarang. Pilihannya ada di Mbak Isma. Hidup dengan jimat dan emosi yang seperti ini emang nyaman dan bahagia ya? Memang Udah kalau sampai orang sini yang loh. punya jimat itu emosinya nggak stabil ya. Iya, karena di dalam jimat kan biasanya ada makhluk halusnya. Apalagi kalau makhluk halusnya jahat dan bersifat negatif gitu. Kalau seandainya dia tidak memegang jimat, tapi orang kayak bisa ngerasain, kok di balik badan nih orang kayak ada something yang dikirim oleh orang yang pengen kayak nggak pengen dia sukses, nggak pengen dia apa, itu juga pengaruh ke jiwanya dia juga. Oh bisa juga ya karena Bisa kiriman juga. akhirnya terpengaruh kejiwaannya. Iya bisa. Oh iya dong, pasti bisa karena itu. Karena jalan satu-satunya yang bisa diganggu ya manusia itu adalah pikiran. Kesadarannya dia Masuk akal sih. diganggu. Serem ya. Oke, tadi kamu bilang selain ada yang masuk ke dalam tadi, di belakangnya ada pocong-pocong yang di sekitarnya Isma. Itu memang diundang sama sosok Khodam yang tadi di dalam dirinya Mbak Isma ya? Temen-temennya Iya, dia? Emang teman-temannya dia. Tuh lihat tuh. Emang teman-temannya dia. Gini dia datang dengan kesulitan, tetapi tetap saja tidak bisa sincere gitu loh. Nggak tulus untuk benar-benar rela ikhlas melepas semuanya. Berarti dia menikmati. Ya saya sih kabur. Aduh, ya Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Jangan. Kamu mana ada orang yang Roy. berani? Nggak mau, Roy. Ya Allah Akbar, pengen pulang aja. Saya sih jangan lari, jangan keluar. Jangan keluar dari studio ini, justru nggak bisa diawasin. Belakang gua aja. Saya sih. Dia tadi soal bilang temu ntar malam di kamar kamu. Jadi jangan sampai dia selesai di sini, tapi masih nyimpan dendam. Bay ngerti nggak sih Bay? Dia datang kemarin ingin lepas, tapi sekarang gangguin orang. Sinkron nggak tuh dengan datanya? Nggak sama sekali sih. Dengan yang dia tunjukin, yang dia omongin, beda. Tuh, dikasih lagi ke Cecil. Iya, saya bingung sama karakternya. Gimana Kak Sisi? Jangan ke sana tuh lebih nggak aman. Gawat di sana. Roy, bangun apa, Roy? Ya oke. Ini maksudnya Cecil disuruh pegang atau dikasih sih? Disuruh pegang. Dia mana mungkin mau Ya kasih. Allah, dia loncat tinggi Kak Bayu. Ini maksudnya Mbak Isma kan yang diajak ngobrol sebenarnya? Ini bukan Mbak Isma ya, Roy? Dibangun Kak Bayu, ih.
Ambil coba yuk. Pegang. Saya ambil ya. Nggak boleh. Saya sih yang ambil. Oke, saya ambil saya. Buka aja. Boleh dibuka ya? Dia udah percaya sama kamu nih. Jangan aku yang buka, dia aja tadi bilang nggak boleh dibuka. Tolong bawa meja. Tumpahin berarti. Bismillah yuk. Apa sih? Bismillah. Bisa? Wah, nggak mau. Mbak Isma, Buka. Tuh. Nanti ada yang jatuh lagi. Suruh buka kasih sih. Oh, pengen pipis. tuang ke meja, Ses. Keluarin yang di dalam apa itu? Kotak warna kayak belt gitu kecil. Warna merah gitu sih. Saya sih nggak megang isinya kan? Enggak. Ah, Mbak Isma mah nambah masalah aja. Saya lagi punya masalah. Aku sih ngerasanya gini ya. Ngapain jimat gue dibuka? Gue gak mau dibuka. Tiba-tiba jimatnya kasih si Idris disuruh buka. Pelan-pelan banget sih lo orang. Tuh. Kalau nggak dimasukin lagi, nanti malam saya akan datang. Lah, tadi suruh keluarin, sekarang suruh masukin. Tapi kan tadi mau dilihat. Oke, tadi mau dilihat ya betul. Kita udah lihat sekarang. Ada yang mau gantiin saya nggak sini di sini? Gak bisa, Bu. Ini gimana? Banyak Tulisan Arab gitu lagi. Jangan lama-lama di luar masukin. Yang ngeluarin saya. Ses pakai ini. Ya Allah, Akbar. Astagfirullahaladzim. Malam saya mimpi Perlu lagi nggak apaan? tisunya? Gak usah takut tau. Derajat dia lebih rendah dari kita. Ya, tetap aja orang dibilang mau datang malam. Nggak mungkin. Lupa nih Roy Kiyoshi malam-malam mau ada apa-apa. Ya. Udah dong, jangan diri lagi dong. Ya, ambil silakan. Tapi emang kelihatan benda jimatnya itu emang agak sakral sih ya, Roy. Ya terserah itu kalau memang mau jadi acuan dia ya udah. Berarti kita salah catat poin. Ingin lepas berarti itu bukan itu. Supaya dia nggak emosional, sebenarnya apa yang harus dia lakuin, Roy? Supaya dia nggak emosional ya dia harus dari dirinya dia sendiri. Si Isma suruh belajar lebih sopan lagi sama orang ngomongnya. Akhirnya bisa mengendalikan emosinya dan Nonton film yang seru-seru, yang lucu-lucu gitu. Jangan yang stres-stres. Ini orang agak campuran depresi sih Isma ini. Agak-agak gangguan depresi. Bentar buka, bentar tutup, bentar ini. Bingung aja. Maunya apa sih lu? Kalau gue udah kasar banget, bodo amat deh lu. Lu ngapain? Maaf ya. ya, Mbak Isma. Mbak Isma bisa denger nggak? Ini bukan dia lagi nih. Di cleansing lagi ya, Mbak Isma ya. Ini beda ya, Mbak Isma. Ah, Tuhan! Apa yang dilihat? Ngelihat kemana?
Oh, ke tempat yang tadi yang dia bilang orang tuanya. Almarhum orang tuanya. Roy, di penonton kita